Menu utama kali ini, Saudara. Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan aneh baru 100 hari kerja sudah dicalonkan di pemilihan Presiden 2029. Prabowo mengaku malu dicapreskan lagi kalau program pemerintahan saat ini tidak berhasil. Dalam pidatonya di acara Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo angkat bicara terkait hasil Kongres luar biasa yang mengusungnya sebagai Capres 2029. Kata Prabowo, aneh memang baru bekerja 100 hari sudah diusung di Pilpres mendatang. Bisa-bisa nanti ada pengamat yang bilang ia ambisius. Prabowo juga minta kalau program pemerintahannya tidak berhasil, tidak perlu diusung maju Pilpres karena malu mengecewakan rakyat. Dan memang sebetulnya aneh, baru 100 hari bekerja sudah dipaksa untuk mau dicalonkan tahun 2029. Nanti ada itu pengamat-pengamat Prabowo ambisi. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hadir di arena HUT ke-17 Partai Gerindra dan tiba bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi turut berpidato setelah Prabowo. Di depan kader dan tamu undangan, Jokowi memuji Prabowo sebagai presiden terkuat di dunia yang mendapat dukungan rakyat dan parlemen. Dengan berseloroh, Jokowi bilang saking kuatnya tak ada yang berani mengkritik Prabowo dan ia yang jadi sasarannya. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengirim sinyal akan mendukung Prabowo sebagai calon presiden di Pilpres 2029. SBY menjadi salah satu petinggi Partai Demokrat yang turut menghadiri silaturahmi para pimpinan Partai Koalisi Kim di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat. Di depan pertemuan, SBY meminta koalisi satu hati mendukung Prabowo menjalankan agenda pemerintahan tak hanya 5 tahun, melainkan 10 tahun ke depan. Satu hati untuk memimpin kita untuk pemerintahan yang beliau pimpin. Yang kedua, prioritas yang beliau pilih, agenda yang akan dijalankan 5 tahun ke depan, insya Allah 10 tahun ke depan. Usai menghadiri silaturahmi koalisi Kim di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengungkap Presiden Prabowo menawarkan Kim atau Koalisi Indonesia Maju menjadi koalisi permanen pendukung pemerintahannya. Muhaimin tidak gamblang menjelaskan apakah koalisi permanen untuk mendukung Prabowo maju sebagai Capres 2029. Kata Muhaimin, koalisi permanen berlaku sampai kapanpun. Intinya memperkuat koalisi. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan.
Koalisi permanen ini buat 2029 Gus, sampai 2029. Ya sampai kapanpun namanya permanen. Oh, berarti udah sepakat juga Gus ngusung Pak Prabowo Gus buat 2029 Gus. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan keinginan Presiden Prabowo Subianto membentuk koalisi permanen masih perlu dikaji. Paloh mempertanyakan berapa lama waktu dari arti permanen yang dimaksud Ketua Umum Partai Gerindra itu. Tapi pada dasarnya itu hal-hal yang baik gitu. Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu kan? Pasti ada batas waktu ya. Ya kan? Apakah 2 kali pemilu, 3 kali pemilu, 4 kali pemilu, 5 kali pemilu dan sebagainya ya. Meski hadir dalam acara silaturahmi koalisi Kim di Hambalang Bogor, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Heriawan menyebut partainya belum menentukan arah dukungan untuk Pilpres 2029. Ya tentu itu adalah pengumuman dari Gerindra. Ya. Sikap-sikap partai kan tentu ya jangan sekarang sikapnya nanti menjelang itu. Dan tadi juga tidak ada permintaan untuk koalisi didukung, tidak ada kan. Yang ada adalah diumumkan bahwa beliau akan maju kembali pada tahun 2029, itu diumumkan. Bahwa kemudian nantinya seperti apa ya kita tunggu nanti ya. Karena banyak perhitungannya tentu ya Pak, kalau untuk 2029 masih panjang ya Pak. Masih panjang dan beliau juga tidak minta dukungan untuk sekarang. Ngomong saja. Pilpres mendatang masih 5 tahun lagi, namun Partai Gerindra sejak dini telah mengusung Presiden Prabowo Subianto sebagai Capres 2029. Berbarengan dengan pencapresan Prabowo periode kedua, muncul tawaran mengubah Koalisi Indonesia Maju, koalisi pemerintahan Prabowo Gibran saat ini menjadi permanen. Apakah tawaran Prabowo membentuk koalisi permanen untuk mengamankan jalan di Pilpres 2029 setelah penghapusan presidensial threshold? Kami diskusikan bersama politisi Partai Gerindra Immanuel Ebenezer, bergabung juga politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, baik. Ini manuvernya udah wow sekali tampak ya setelah dari KLB memutuskan Pak Prabowo coba diusung lagi buat pemilu berikutnya. Bang Noel, muncul lagi ada tawaran buat bentuk koalisi permanen. Ini tujuannya memang arahnya sama buat Pilpres 2029, Bang? Sebetulnya ini bukan tawaran tapi sebuah gagasan. Kemudian ini kan bukan cuma bicara tentang bagaimana kekuasaan, tapi bagaimana Indonesia ini ke depan lebih baik. Karena kita ini kan banyak ketinggalan ya. Kasihan rakyat di bawah ini banyak yang menderita. Angkanya Pak Prabowo coba menawarkan gagasan koalisi permanen ini. Kemudian kemarin KLB dilakukan oleh Gerindra memutuskan untuk Pak Prabowo maju untuk di 2029. Tapi tawaran itu kan beliau dengan gamblang menyampaikan ya kalau seandainya program ini berhasil saya mau, tapi kalau enggak saya nggak mau. Artinya semua coba dilihat dong, kerja dong. Jangan sampai nanti ngusung-ngusung malah ternyata program-program yang dijalankan di pemerintahan Pak Prabowo yang pertama ini malah gagal. Nah itu yang menjadi kritik beliau terhadap tawaran untuk maju di 2029 nanti. Jadi soal tawaran permanen, koalisi permanen ini ya banyak kan orang menjadi bertanya permanen ini kayak tadi Bang Surya Paloh. Ini permanennya itu maksudnya gimana? Berapa lama? Atau batas limit waktunya gitu. Menurut saya koalisi ini sebetulnya kan yang penting adalah koalisi gagasannya untuk bangsa ini ke depan. Saya rasa itu yang bisa dipermanenkan. Karena organisasi memang sangat sulit untuk dipermanenkan ya. Itu yang paling penting adalah gagasannya gitu loh, gagasan awalnya. Karena ini bicara tentang bangsa ini ke depan, rakyat ini ke depan biar dalam pidato beliau kan tadi banyak sekali hal-hal yang sebetulnya secara substantif disampaikan lewat pidatonya. Misalnya kayak kita berkaca lah dengan negara-negara di luar sana. Elitnya berkonflik, akhirnya yang dikorbankan apa? Rakyatnya. Elitnya berkonflik, yang dikorbankan negaranya. Akhirnya hancur. Nah dia tidak mau, ya Allah, ini kita jangan sampai kayak bangsa-bangsa di luar lah. Ayo, kita koalisi permanen itu terserah lah mau formatnya mau seperti apa. Formatnya mau partai kayak mau apa. Makanya beliau sampaikan, udah. Kita ini para elit-elit satu yuk, guyup yuk kita bicarain apalah. Kayak tadi kan dalam pidato Pak Prabowo kan luar biasa ya, menyampaikan gagasan-gagasan yang cemerlang, lantas disambut oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi mengakui, lihat nih, saya cuma 60% waktu 2014,
Pak Prabowo pemerintahan pertamanya langsung 80,9%. Artinya, marilah kita sama anak bangsa, kader bangsa, pemimpin bangsa saling memuji. Karena itu yang diinginkan rakyat. Dan Pak Prabowo menawarkan itu dengan tulus ya, tidak dengan bulus. Akal-akal bulusnya. Kalau Mas Burhan melihat ada dua narasi yang muncul dalam waktu bersamaan ini, dan di satu momen juga di dalam KLB, dan setelah itu ada pertemuan koalisi Kim begitu. Narasi Prabowo diusung buat pemilu 2029, terus ada koalisi permanen. Manuver Partai Gerindra ini mau dibawa kemana arahnya menurut Anda? Ya, saya membaca hasil KLB yang salah satunya memutuskan Pak Prabowo sebagai Capres 2029, dan kemudian pertemuan dengan elit koalisi Kim sehari setelah KLB, itu saya baca dalam satu tarikan nafas ya. Jadi saya melihat bahwa putusan MK yang menghapuskan presidensial threshold itu menjadi drivers dibalik keputusan Gerindra terkait dengan pencapresan dini Pak Prabowo di 2029. Jadi saya merasa elit Gerindra pasti paham, seperti Pak Prabowo katakan, akan sangat aneh di mata publik pemilu presiden baru berlangsung tiba-tiba mencapreskan untuk 2029. Tetapi lagi-lagi itu bacaan yang hanya di atas permukaan. Pasti ada motif yang sedang dikejar oleh elit Gerindra, dan motif itu berkaitan dengan putusan MK yang memberi ruang buat semua partai peserta pemilu untuk mencapreskan siapapun kadernya, termasuk partai-partai pendukung koalisi Indonesia Maju. Nah, di situ dengan mengumumkan Pak Prabowo sebagai Capres 2029, itu seperti mengunci dukungan dari partai-partai pendukungnya selain Gerindra untuk sami'na wa ta'na dengan keputusan Gerindra. Itu yang kemudian menjelaskan gagasan berkaitan dengan koalisi permanen. Sesuatu yang ditanggapi dengan hati-hati oleh Surya Paloh, tapi dengan sukacita oleh Muhaimin Iskandar. Tapi lagi-lagi pendapat politisi hari ini itu harus diuji nanti. Kalau sekarang kan masih jauh ya. Jadi seperti Caimin juga waktu zaman Pak Jokowi juga mengatakan setuju koalisi permanen. Tetapi kan kita tahu setahun sebelum pemilu Presiden Caimin mengambil rute yang berbeda dengan Pak Jokowi di 2024 kemarin. Oke, untuk posisi PDIP, Mas Seno gimana membaca wacana koalisi permanen ini? Apakah merasa terancam dalam tanda kutip, atau jangan-jangan sudah ada obrolan juga nih dari Kim untuk diajak gabung juga ke koalisi? Ya, saya rasa kalau bicara ada gium kuno ya Mas ya, kan tidak ada yang tetap atau tidak ada yang pasti di dalam kehidupan ini kecuali perubahan-perubahan yang terus konstan gitu. Sifat manusia saja bisa berubah-berubah, apalagi nih urusan kerjasama politik, urusan koalisi. Jadi tidak ada kepastian juga bahwa hari ini pada saat seseorang mengatakan akan bersama, besok di 2029 akan tetap bersama. Itu akan ada dinamika politik yang luar biasa di tengah 4 tahun ini. Ibarat kata di media sosial ini kan politik ini masih pagi lah ini kalau kita bicara tentang Pilpres tahun 2029 masih terlalu lama, sehingga saya rasa menjadi suatu sikap politik kami yaitu untuk menunggu di dalam konsep politik Pilpres. Kan ini suatu hal yang sangat strategis, menentukan kira-kira akan bekerja sama secara politik dengan siapa, mengeluarkan rekomendasi capres namanya siapa. Ini perlu ada pembuktian-pembuktian. Dan sebenarnya sudah benar apa yang disampaikan oleh Presiden, bahwa ujian terbaiknya untuk mengukur kelayakan seseorang menjadi capres atau tidak ya dari kinerja 5 tahun ke depan ini, siapapun namanya akan diuji di situ. PDI Perjuangan pun juga akan membuat suatu ukuran-ukuran penilaian untuk mengukur nama-nama kandidat yang sekiranya pantas untuk dimajukan sebagai calon presiden. Sehingga tidak bisa sekarang kalau buat kami. Tetapi kami tentu saja sebagai partai yang mengedepankan gotong royong, tradisi silaturahmi, kami tentu menghargai kedaulatan politik yang dimiliki oleh kawan-kawan Gerindra untuk mengambil keputusan politik. Tapi kalau kami belum, Mas, masih jauh. Belanda masih jauh. Sehingga pertanyaannya kemudian, kalaupun Pak Prabowo fix nih bakal maju untuk pemilu berikut, ya kira-kira siapa rivalnya? Kita akan bahas ini di segmen berikut ya, usai jeda berikut ini.